Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Engkau maha kuasa, maha agung, maha mulia. Layaklah seluruh bumi, makhluk, takut kepadamu, sujud dan menyembah hanya kepadamu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, aku buktinya.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, tuntun jalan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Mazmur pasal kedua. Ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, rajaku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Bapak Ibu, kalau di Mazmur pasal 1, kita melihat orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Di pasal 2 ini kita melihat orang-orang atau bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, di mana mereka adalah yang merenungkan, diterjemahkan di situ mereka-reka, atau memikirkan dengan dalam bagaimana mereka bisa bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini adalah perkara yang sia-sia. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini bukan saja membenci dan mengadakan perlawanan terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap hamba pilihannya, Tuhan kita Yesus Kristus Mesias. Apa yang bangsa-bangsa dan para pembesar ini lakukan dalam skala internasional, sesungguhnya kita manusia lakukan dalam skala personal juga. Bukankah kebanyakan waktu hal yang mengisi pikiran kita, yang membuat kita gelisah, menghabiskan waktu banyak untuk kita rencanakan, kerap kita anggap begitu penting, yang sesungguhnya adalah hal-hal yang sia-sia? Hal-hal yang sia-sia atau kosong atau tidak bernilai ini dikontraskan dengan hal-hal yang penuh substansi yang hanya dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan waktu kita mau menempatkan hidup kita di bawah firman-Nya, kita mungkin bukan diktator yang menindas rakyat, tetapi kita suka mendikte orang lain dan menindas mereka dengan kata-kata kita. Kita mungkin bukan koruptor yang mengkorupsi uang negara, tetapi kita kerap mengkorupsi waktu demi kemauan kita sendiri. Dalam hal ini, setiap bentuk pemberontakan, entah itu berskala internasional ataupun personal, adalah pemberontakan melawan Tuhan dan Rajanya. Dan itu berarti kita mau jadi Tuhan atas hidup kita dan atas pilihan yang kita buat. Ayat 4 menunjukkan respon Tuhan terhadap segala bentuk pemberontakan manusia, baik besar maupun kecil. Ayat 4, Tuhan tertawa. Ini adalah tertawa yang mengejek kelakuan manusia berdosa. Kita mengira setiap pemberontakan kita terhadap Tuhan membuat kita semakin bebas.
Tapi ternyata pemberontakan kita justru membuat kita semakin terikat dan terpenjara, bukan? Sebagian dari kita bisa merasakan konsekuensi dan kepedihannya sampai hari ini. Tangan yang tadinya kita acungkan melawan Tuhan sekarang menjadi tangan yang kelabaan mengatasi akibat dari perlawanan kita sendiri. Tertawan Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak netral terhadap dosa dan pemberontakan manusia, sekecil apapun itu. Ia akan menjatuhkan penghakimannya atas setiap pelanggaran dan perlawanan manusia. Dan itu Ia mulai dengan menempatkan raja pilihannya. Berbeda dengan raja dunia, raja ini adalah orang benar yang mencintai dan merenungkan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Bukan itu saja, orang benar ini Tuhan sebut sebagai anaknya sendiri. Ayat 7 katakan, anakku engkau. Artinya ia mempunyai relasi yang amat dekat dengan Tuhan sebagai seorang anak dengan ayahnya. Ia juga diberikan otoritas dan kuasa atas setiap bangsa. Bahkan seluruh pelosok jagat raya, Tuhan Allah memberikan raja ini otoritas tertinggi untuk menghukum dan memerintah bangsa-bangsa. Itulah sebabnya manusia harus merespon dengan benar. Ada 2 respon yang manusia berikan. Respon pertama, respon yang salah, yaitu tetap memberontak dengan konsekuensi pasti dibinasakan di hari penghakiman. Persis seperti orang-orang fasik yang tidak akan tahan pada hari penghakiman. Di Mazmur pasal 1 yang kita sudah bahas kemarin. Alkitab berulang kali mengatakan tidak ada satupun manusia atau negara superpower manapun yang akan bertahan menghadapi panasnya murka Allah terhadap dosa dan pemberontakan. Jangan kita merespon yang demikian. Tetapi responlah yang benar. Ini respon kedua. Bertindak bijaksana. Terimalah pengajaran, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 10 sampai 11 yang kita baca tadi. Berhenti memberontak dan tunduk kepada Tuhan dan Rajanya, yaitu Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Beribadahlah kepadanya dan ciumlah kakinya, yang merupakan bentuk cinta dan pengabdian dan hormat kepada Tuhan dan Rajanya. Maka sama seperti Mazmur 1 dibuka dengan kata-kata berbahagialah orang yang kesukanya ialah Torah Tuhan, Mazmur pasal 2 diakhiri dengan kata-kata berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kebahagiaan tertinggi dan berkat terbesar dijamin oleh kedua Mazmur yang membuka kitab doa dan pujian umat Tuhan. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan menemukan berkat dan kepuasan sejati, karena hanya Dia yang dapat memberi segala perlindungan. Sebaliknya di luar Dia tidak ada yang menjamin keamanan sejati, tetapi malah berakhir pada kebinasaan kekal. Yesus Kristuslah Mesias, Raja pilihannya, Raja yang agung, yang dapat memberikan pada setiap orang percaya keselamatan kekal, perlindungan kekal. Bersandarlah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah yang Allah Bapa tempatkan sebagai Rajanya di gunungnya yang kudus. Ada begitu banyak raja, pemimpin, datang silih berganti. Seringkali kami mendengar mereka di media massa, kerakusan dan keculasan mereka dalam memerintah, menindas masyarakat, keluarga, bahkan gereja. Tetapi kami bersyukur tidak satu pun dari mereka, termasuk yang terbaik sekalipun, dapat dibandingkan dengan Engkau.
Siapakah seperti Engkau ya Yesus, yang diberikan kuasa untuk menghakimi serta memerintah bangsa-bangsa? Siapakah seperti Engkau yang menjalankan keadilan secara total dan absolut pada waktunya? Siapakah seperti Engkau yang saat ini juga mengundang orang-orang berdosa, para pemberontak, orang-orang seperti kami untuk datang berlindung padamu? Siapakah seperti Engkau, Raja Agung, yang tidak pernah menolak siapapun untuk datang di bawah kekuasaan-Mu yang penuh kasih? Dalam pertobatan, kami datang kepadamu. Tolong kami untuk hidup bijaksana, mencintai pengajaran dan firman-Mu, dan setia beribadah kepadamu dengan takut dan hormat, dan mencium kakimu dengan gemetar serta syukur. Biarlah kami kembali diingatkan bahwa kebahagiaan terbesar hanya dapat ditemukan saat kami berlindung di dalam Engkau. Dan kesengsaraan terbesar akan manusia alami saat mencari tempat lain sebagai tempat perlindungannya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Allah kami, Mesias Juru Selamat. Di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, selamat mengabdi seumur hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati.